Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Linski Rafaldi Motivasi Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan remedial TK yang akan menjelaskan esai nomor 41 sampai 45. 41. Perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, luas dan real time sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Nah, faktor penyebabnya antara lain: 1. Rendahnya literasi digital masyarakat. Yang kedua, kurangnya verifikasi sumber informasi. 3. Motif popularitas atau sensasi. Yang keempat, dan algoritma sosial yang mempercepat penyebaran konten viral. Artinya teknologi bersifat netral, dampaknya ditentukan oleh cara pengguna memanfaatkannya. 42. Kebijakan tersebut berdampak positif dan meningkatkan akses materi dan fleksibilitas belajar. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Rekomendasi solusinya adalah: 1. Mengembangkan pembelajaran digital tatap muka atau blended learning. Yang kedua, mengadakan kegiatan kolaboratif offline. Yang ketiga, membatasi screen time dalam proses belajar. Keempat, mendorong diskusi kelompok langsung. Dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengabaikan keseimbangan sosial. 43. Informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien, serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, terdapat risiko seperti penipuan online, persaingan tidak sehat, penyalahgunaan data pelanggan, dan ketergantungan pada platform tertentu. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki literasi digital dan strategi keamanan data. 44. Tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain dalam dunia digital. Setiap individu berhak atas perlindungan data dan reputasi. Konsekuensi yang mungkin terjadi adalah: 1. Konflik sosial. 2. Cyberbullying. 3. Gangguan psikologis korban. 4. Sanksi sekolah atau hukum. Etika digital menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Yang nomor 45 yang terakhir, strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi: 1. Pelatihan cek fakta menggunakan sumber terpercaya. Yang kedua, simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis. 3. Edukasi keamanan digital dan privasi. Yang keempat, diskusi nyata hoax. Kelima, kolaborasi dengan guru informatika dan WK. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan sistem sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andiana Lintang Faradila dari kelas 12.5, dan di sini saya ingin membuat video remedial informatika. Saya dari kelompok 6 informatika. Nomor 41. Perkembangan media sosial membuat komunikasi menjadi cepat dan tanpa batas. Namun di sisi lain muncul fenomena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Nah, analisislah bagaimana kedua dampak tersebut dapat terjadi secara bersamaan dan jelaskan faktor penyebabnya. Perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, luas, dan real time, sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Faktor penyebabnya antara lain: yang pertama, ada rendahnya literasi digital masyarakat. Yang kedua, kurangnya verifikasi sumber informasi. Yang ketiga, ada motif popularitas atau sensasi. Yang keempat, algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral. Artinya, teknologi bersifat netral. Dampaknya ditentukan oleh cara penggunaan memanfaatkannya. Nomor 42, sebuah sekolah menerapkan sistem pembelajaran digital penuh, di mana setelah 1 semester nilai meningkat, tetapi interaksi sosial langsung menurun. Nah, evaluasilah kebijakan tersebut dan berikan rekomendasi solusi yang seimbang. Jadi jawabannya adalah kebijakan tersebut
berdampak positif dalam meningkatkan akses materi dan fleksibilitas belajar. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Rekomendasi solusinya adalah menggabungkan pembelajaran digital dengan tatap muka blended learning, dan yang kedua, mengadakan kegiatan kolaboratif online, membatasi screen time dalam proses pembelajaran, dan mendorong diskusi kelompok langsung. Dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan sosial. Nah, selanjutnya di nomor 43, banyak pelaku UMKM memanfaatkan media sosial untuk promosi dan meningkatkan penjualan. Analisislah mengapa informasi mampu menciptakan peluang ekonomi baru serta risiko yang mungkin muncul. Nah, jawabannya, informasi membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien, serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, terdapat risiko seperti: pertama, penipuan online. Yang kedua, persaingan tidak sehat. Yang ketiga, penyalahgunaan data terhadap pelanggan. Yang keempat, ketergantungan pada platform tertentu. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki literasi digital dan strategi keamanan data. Nah, di nomor 44, seorang siswa mengunggah foto temannya tanpa izin dan menuliskan komentar bercanda yang ternyata menyinggung. Nilailah tindakan tersebut dari sudut pandang etika, digital, dan jelaskan konsekuensi yang mungkin terjadi. Nah, konsekuensinya adalah tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak atas perlindungan data dan reputasi. Nah, konsekuensinya yang mungkin terjadi adalah yang pertama, konflik sosial, yang kedua, cyberbullying, yang ketiga, gangguan psikologis korban, yang keempat, sanksi sekolah atau hukum etika digital menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Nomor 45, di era banjir informasi, banyak remaja kesulitan membedakan berita benar dan hoaks. Rancanglah strategi literasi digital yang dapat diterapkan di sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jawabannya adalah strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi yang pertama, pelatihan cek fakta menggunakan sumber terpercaya. Yang kedua, simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis. Yang ketiga, edukasi keamanan digital dan privasi. Yang keempat, diskusi kasus nyata hoaks. Dan yang kelima, kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan sistem kritis atau sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital. Itu dia video remedial informatika dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabi Amlis dari kelas 12.5, nomor absen 22. Saya ingin menjawab soal US. Yang pertama itu soalnya perkembangan media sosial membuat komunikasi menjadi cepat dan tanpa batas, namun di sisi lain muncul fenomena penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Analisis bagaimana kedua dampak tersebut dapat terjadi secara bersamaan dan jelaskan faktor penyebabnya. Jadi jawabannya itu, perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, luas, dan real time, sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Faktor penyebabnya itu antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya verifikasi sumber informasi, motif popularitas atau sensasi, dan yang terakhir algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral. Artinya, teknologi bersifat netral, dampaknya ditentukan oleh cara pengguna memanfaatkannya. Yang nomor 2 itu, sebuah sekolah menerapkan sistem pembelajaran digital penuh. Setelah 1 semester, nilai siswa meningkat, tetapi interaksi sosial langsung menurun. Evaluasilah kebijakan tersebut dan berikan rekomendasi solusi yang seimbang. Jadi jawabannya itu adalah kebijakan tersebut berdampak positif
dalam meningkatkan akses, materi, dan fleksibilitas belajar. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Rekomendasi solusinya itu menggabungkan pembelajaran digital dengan tatap muka atau blended learning dan mengadakan kegiatan kolaboratif offline. Yang ketiga, membatasi screen time dan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, mendorong diskusi kelompok langsung. Dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan sosial. Yang nomor 3, banyak pelaku UMKM memanfaatkan media sosial untuk promosi dan meningkatkan penjualan. Analisislah mengapa informatika mampu menciptakan peluang ekonomi baru serta risiko yang mungkin muncul. Jawabannya, informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien, serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, ada beberapa risiko seperti penipuan online, persaingan tidak sehat, penyalahgunaan data pelanggan, ketergantungan pada platform tertentu. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki literasi digital dan strategi keamanan data. Dan nomor yang keempat itu, seorang siswa mengunggah foto temannya tanpa izin dan menuliskan komentar bercanda yang ternyata menyinggung. Nilailah tindakan dan jelaskan konsekuensi yang mungkin terjadi. Jadi jawabannya itu tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak atas perlindungan data reputasi. Konsekuensinya yang terjadi, yang pertama itu konflik sosial, cyberbullying, gangguan psikologis korban, dan yang terakhir sanksi sekolah atau hukum. Etika digital menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan kelima, di era banjir informasi, banyak remaja kesulitan membedakan berita benar dan hoax. Rancanglah strategi literasi digital yang dapat diterapkan di sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi strategi literasi digital itu dapat meliputi seperti yang saat pertama, pelatihan cek fakta menggunakan sumber terpercaya. Yang kedua, simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis. Yang ketiga, edukasi keamanan digital dan privasi. Dan yang keempat, diskusi kasus nyata hoax. Dan yang kelima, kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Syakira. Saya akan menjawab soal nomor 44. Tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati perasaan dan privasi orang lain. Di dalam dunia digital, setiap individu berhak atas perlindungan terhadap data atau reputasi. Konsekuensi yang mungkin terjadi ialah yang pertama ada konflik sosial. Lalu yang kedua ada cyberbullying. Yang ketiga ada gangguan psikis korban. Lalu yang keempat ada sanksi sekolah atau hukum. Etika digital menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita Fiona Viva dari kelas 12.5. Di sini saya akan membuat video remedial di pelajaran informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 41. Perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat, luas, dan real time, sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Faktor penyebab antara lain adalah yang pertama, rendahnya literasi digital masyarakat. Yang kedua, kurangnya verifikasi sumber informasi. Yang ketiga, motif popularitas atau sensasi. Dan yang keempat, algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral.
Akhirnya, teknologi bersifat netral. Dampaknya ditentukan oleh cara pengguna memanfaatkannya. Soal nomor 42. Jawabannya adalah kebijakan tersebut berdampak positif dalam meningkatkan akses materi dan fleksibilitas belajar. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Rekomendasi yang dapat dilakukan ialah yang pertama, menggabungkan pembelajaran digital dengan tatap muka atau blended learning. Selanjutnya, mengadakan kegiatan kolaboratif offline. Yang ketiga, membatasi screen time dalam proses belajar. Yang keempat, mendorong diskusi kelompok langsung. Nah, dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan sosial. Baik, lanjut di soal 43. Jawabannya adalah informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien, serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, terdapat risiko seperti penipuan online, persaingan tidak sehat, penyalahgunaan data pelanggan, dan yang keempat, ketergantungan pada platform tertentu. Nah, karena itu, perlu pelaku usaha memiliki literasi digital dan strategi keamanan data. Lanjut ke nomor 44. Jawabannya adalah tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak atas perlindungan data dan reputasi. Konsekuensi yang mungkin terjadi, yang pertama adalah konflik sosial, cyberbullying, ketiga gangguan psikologis korban, dan yang keempat sanksi sekolah atau hukum etika digital menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Lanjut, soal terakhir atau soal nomor 45, jawabannya adalah strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi yang pertama, pelatihan cek fakta menggunakan sumber terpercaya. Yang kedua, simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis. Yang ketiga, edukasi keamanan digital dan privasi. Yang keempat, diskusi kasus nyata hoax. Yang kelima, kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital. Baik, sekian video remedial informatika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban nomor 41 yaitu perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi secara langsung, cepat, luas, dan real time sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Faktor penyebabnya antara lain 1. Rendahnya literasi digital masyarakat, 2. Kurangnya verifikasi sumber informasi, 3. Motif popularitas atau sensasi, 4. Algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral. Artinya, teknologi itu bersifat netral, dampaknya ditentukan oleh cara pengguna menentukannya. Nomor 42. Yaitu jawabannya, kebijakan tersebut berdampak positif dalam meningkatkan akses materi dan fleksibilitas belajar. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Rekomendasi solusinya adalah yang pertama, menggabungkan pembelajaran digital dengan tatap muka atau blended learning. Yang kedua, mengadakan kegiatan kolaboratif offline. Yang ketiga, membatasi screen time dalam proses belajar. Yang keempat, mendorong diskusi kelompok langsung. Dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan sosial. Nomor 43, jawabannya adalah informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien, serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, terdapat resiko seperti penipuan online, persaingan yang tidak sehat, penyalahgunaan data pelanggan, ketergantungan pada platform tertentu. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki literasi digital dan strategi keamanan data.
Jawaban nomor 44 yaitu tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak atas pelindungan data dan reputasi. Konsekuensi yang mungkin terjadi adalah konflik sosial, cyberbullying, gangguan psikologis korban, sanksi sekolah atau hukum. Etika digital menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. 45 jawabannya yaitu strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi 1. Pelatihan cek fakta menggunakan sumber terpercaya. Yang kedua, simulasi analisis berita untuk berpikir kritis. Ketiga, edukasi keamanan digital dan privasi. Keempat, diskusi kasus nyata hoax. Yang kelima, kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital. Terima kasih.